Shalom sahabat Kristus, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema renungan pada malam hari ini adalah Futuring. Sahabat Kristus, sebelum kita memulai merenungi lagi lebih dalam firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. Yang demikian firman-Nya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sahabat Kristus, ada pengharapan yang sangat besar bagi orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bahwa pada masa tuanya nanti, sesuai pengabdian, akan dapat menikmati buah-buah pelayanan yang melimpah ruah. Hidup damai dan sejahtera. Nah, gambaran yang diberikan oleh pemazmur adalah seperti tunas pohon korma dan kesuburan pohon aras di Libanon. Sebuah penggambaran puitik yang apik untuk kesejahteraan lahir dan batin. Jelas bahwa gambaran ini ditujukan bagi orang yang menyerahkan hidupnya secara penuh, baik waktu dan hati untuk melayani Tuhan dan bait Tuhan. Ini nampak pada ayat yang ke-14 bahwa tertulis, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Wah, jadi orang yang melayani Tuhan dengan penuh waktu dan hati atau yang bersedia memberikan seluruh hidupnya untuk tertanam melayani Tuhan, hidupnya akan subur dan makmur. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar seperti yang tertulis di ayat 15. Ini sungguh luar biasa. Namun apakah benar demikian kenyataannya? Bagaimana dengan realita yang banyak dihadapi oleh para pendeta atau aktivis gereja yang tidak akan pernah lepas dari namanya sakit penyakit, atau mungkin mereka pun pernah akan mengalami persoalan ekonomi. Nah, apakah memang keadaan orang yang setia melayani Tuhan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, hidupnya akan seperti yang digambarkan oleh Mazmur 92 ini? Atau malahan keadaan mereka bisa seperti kisah dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tentang istri seorang nabi yang setelah suaminya meninggal, ia terlilit dengan berbagai masalah keuangan dan hutang hingga nyaris anak-anaknya dijadikan budak untuk membayar hutang-hutang itu. Nah, sahabat Kristus, pembelajaran dalam Alkitab itu utuh dan saling melengkapi. Saya percaya bahwa kebenaran hidup rohani itu tidak terbantahkan. Namun, ada juga kebenaran realitas yang harus dihidupi dengan kecakapan tangan. Dan dua kebenaran itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ini diizinkan Tuhan agar kita tidak jatuh pada pemutlakan kebenaran yang satu dan melupakan kebenaran yang lainnya. Karena itu, nasihat yang tertulis di dalam Mazmur pasal 78 ayat 72 berkata, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, itulah nasihat untuk kita agar kita mau menjalani panggilan pelayanan dengan tulus hati, iman penuh, dan pada saat yang sama juga kita menjalani kehidupan ini dengan cakap tangan. Memang nasihat ini bukanlah nasihat yang baru untuk kita, sebab kita dibentuk oleh dunia dan realita yang demikian adanya. Kita harus tulus dalam iman tetapi juga cerdik dalam pengelolaan kehidupan. Oleh karenanya tidak relevan bagi kita untuk mempertentangkan keduanya, bahwa pelayanan versus pekerjaan. Sekarang kita perlu merangkul dan menjalani keduanya secara penuh dan seimbang. Atau dengan kata lain, pelayanan featuring pekerjaan. Featuring berarti melingkupi, meliputi, memahami, atau mancarkan. Yang artinya pelayanan kita harusnya melingkupi,
menyatu dan bahkan memancarkan pekerjaan kita. Demikian pula sebaliknya. Iman kita kepada Tuhan akan membuat pekerjaan kita tertanggung-jawabi dan terkerjakan dengan baik. Dan pekerjaan kita akan memancarkan sinar terang pelayanan kita. Oleh karena itu sekali lagi sahabat Kristus, jadilah seimbang. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh dan berbuah segar dalam ketulusan iman dan kecakapan tangan. Sehingga sampai masa tua kita, hidup rohani dan jasmani kita akan bertambah gemuk dan segar. Peganglah nasihat Rasul Paulus sebagai landasan etos pelayanan dan kerja kita, bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin.